Jemaat yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sudah barang tentu kita dilingkupi dengan rasa syukur, rasa sukacita, rasa bahagia. Sebab tanpa kebahagiaan, apakah mungkin kita akan melangkah ke dalam persekutuan ini? Demikian pun ketika kita berkaitan dengan nilai-nilai pergumulan hidup, biasanya kita diajar, jikalau kita mempunyai pergumulan hidup, mendekatlah kepada Tuhan. Tema kita menyatu dalam pengorbanan Yesus. Dalam hukum rumah tangga selalu diberikan wejangan, mereka bukan lagi dua menjadi satu, ya. Tapi banyak rumah tangga yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun belum bisa menjadi satu. Dan demikian ketika perjalanan Yesus dalam pelayanan di dunia ini hendak akan berada pada nilai puncak pengorbanannya, ada satu momen, yaitu nilai makan malam atau perjamuan. Disitulah Yesus memberi pengajaran yang sangat luar biasa. Hal yang pertama, perjamuan kudus sebagai simbol pengorbanan Yesus. Yesus mengambil roti dan anggur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Sesungguhnya ini menjadi lambang tubuh dan darah Tuhan. Dan disinilah kita melihat bahwa Yesus rela mati untuk menebus dosa manusia. Kata tebus, kita selalu punya pengalaman, ya. Barang siapa yang menggadaikan sesuatu, baik itu dengan moto mengatasi masalah tanpa masalah, itu milik siapa itu? Moto siapa? Jelas, jawaban menentukan bahwa kita menjadi nasabah. Ya toh? Kalau bukan nasabah tidak tahu motonya apa. Iya, kalau yang jawab dengan lantang itulah bagian dari nasabahnya. Tetapi yang kita mau bilang tentang tebus, kalau sudah diberi waktu 3 bulan harus tebus, ada kategori bisa diperpanjang atau bisa, kalau tidak ada percakapan ya bisa dilelang, jaminan kita. Dan ketika Yesus ini menebus, kalau kita mau menebus apa yang telah ditebus oleh Yesus, tidak ada apapun yang bisa kita, kekayaan kita, kehebatan kita, tidak dapat menandingi tebusan Yesus. Ya. Tadi kita bilang dalam bahtera rumah tangga yang dua menjadi satu, ya. Ketika suami istri, itu ada satu buku yang luar biasa, nanti kalau kita berumah tangga baca itu, Selamat Hidup Ribut Rukun. Di situ dipaparkan keributan seperti apa. Tetapi di satu bahtera rumah tangga itu kan dimulai dengan nyanyian, kau yang memulai, ya. Terus kita selalu bilang kalau ada topik-topik tertentu, sekali lagi, pengorbanan Yesus sangat mahal dan kita ini telah ditebus. Jadi kalau kita main-main dengan pengorbanan Yesus, tidak ada kurban yang agung lagi untuk menebus kita. Ya, kita yang sudah percaya, ya, maka itu selalu diingatkan kepada kita, selalu dibaharui perjanjian kita. Kita duduk dalam perjamuan kudus minimal 1 tahun 4 kali. Tapi kadangkala 4 kali tidak genap. Ada yang ambil cuma 1, ambil 2, ambil 3, ya. Kalaupun sampai 4 itu luar biasa. Kadangkala yang menjadi dilema ataupun kendala, saya tidak siap, saya lagi tidak apa, begitu alasan kita. Tapi di perjamuan kudus itu kita kembali diingatkan akan nilai pengorbanan Yesus. Berkaitan dengan situasi masa kini, Allah berkenan untuk bertanya kepada kita,
Minggu lalu kan kita cerita tentang Ishak, gitu. Mama Ishak namanya siapa? Kalau bapaknya kenal, Mama Ishak? Oh ya. Ini cuma ibu-ibu yang jawab karena memang iya gitu ya. Iya, kalau bapaknya minggu lalu, tapi kalau mamanya kan tidak disebut bacaan minggu lalu toh. Nah, itu. Tentang Ishak yang oleh bapaknya atas perintah Allah betul-betul ayahnya menaati perintah Allah. Tidak sedikit pun ada perlawanan dan pembangkangan. Dalam nilai pekerjaan pelayanan kita sebagai orang percaya, kita telah dipanggil pertama menjadi orang percaya. Sesudah menjadi orang percaya, dipercayakanlah kepada kita posisi jabatan fungsional tertentu ataupun kapasitas tertentu. Jadi apapun yang dipercayakan kepada kita di hadapan Tuhan sangat bernilai dan berharga. Seperti halnya pada masa kini, hari ini, jemaat yang mengasihi Tuhan ini pergumulan panjang untuk menemukan siapa yang hendak Tuhan utus dan menempati posisi ini. Dan ketika jatuh pada hambanya, waktu penggembalaan pasti hambanya juga tanya, kenapa saya yang dipilih? Kami bilang, jangan bertanya pada kami, tanyalah pada Tuhan. Hal yang kedua, darah perjanjian yang baru. Yesus menyebut darahnya sebagai darah perjanjian. Sesungguhnya ini menandakan perjanjian baru antara Allah dan manusia. Sebab sesungguhnya melalui pengorbanannya dosa manusia diampuni dan kita diberikan hidup yang baru dalam Kristus. Hidup yang baru, bukan sekedar ganti casing. Gitu? Selalu kita kalau punya HP kan ganti casing, gitu. Penampilan baru. Bagaimana dengan isi? Ya, kadangkala di tempat jual beli ada istilah KW, KW. Ya, merek di luar itu yang terkenal, tapi onderdil di dalam lebih daripada satu atau dua merek. Gitu yang kadangkala toh. Tetapi yang dimaksud hidup baru dalam Kristus sesungguhnya mengalami perubahan total. Apa? Revolusi kah? Apa namanya? Kalau perubahan total itu. Perubahan total, apa saja yang harus berubah? Sebab kita tidak bisa mengatakan saya sudah berubah, tapi harus dibuktikan dengan cara hidup. Cara hidup kita terbukti dengan perkataan kita, ucapan-ucapan kita. Biasanya kita yang sekarang kalau hari Minggu memikul stola ini bahaya. Kok bisa? Nah, kita salah ucap, jemaat bilang, masa majelis bilang begitu? Iya toh? Masa hambanya bilang begitu, ucap begitu? Nah itu. Ya. Tapi kalau hambanya majelis juga sudah tidak sabar, bilang majelis juga. Iya. Ciri manusia yang paling terkenal adalah sifat manusia yang paling terkenal lupa toh. Jangankan lupa yang lain, lupa dirinya pun dia lupa. Ya. Itu sebab pola dalam mengikut ataupun menyatu dengan pengorbanan Yesus, kehidupan kita memang di dunia, tetapi kita hidup bukan untuk dunia ini, tetapi kita mengerjakan apa yang menjadi kepercayaan Allah kepada kita. Terlihat dari cara hidup kita setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan, Dia yang memimpin kita, Dia yang menguasai kita, Dia yang mengelola hidup kita. Maka itu selalu kita bertanya, inikah yang Tuhan mau dari saya? Inikah yang Tuhan izinkan untuk saya kerjakan? Ya, jangan sampai rekan-rekan pemuda tidak selalu bertanya kepada Tuhan, inikah jodohku? Begitu sudah jalan sama-sama, ya,
Kalau dunia yang lalu cinta ditolak, ini dunia yang lalu cinta ditolak. Kalau dunia sekarang cinta ditolak, cinta ditolak, bapak mama tidak setuju. Kalau dunia hari ini, iya itu sudah. Akui saja dalam desa. Tadi ada suara-suara yang lantang itu, itu pengakuan dosa itu. Ya. Sekali lagi, cara hidup kita setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan sekedar perubahan luar atau casing tadi, tetapi dimulai dari hati. Dari mana datangnya cinta? Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun? Kalau dia buta, bagaimana bisa jatuh cinta? Ya. Sebab rumah tangga yang rukun hanya dua metodenya, buta dan tuli. Tahu? Jadi kalau yang buta marah-marah, yang tuli cukup mendengar, bisa. Jadi kalau kita berumah tangga yang selalu, saya tidak mau bilang marah-marah, yang selalu mengeluarkan perkataan lebih banyak antara laki-laki dan perempuan, siapa? Siapa? Iya. Bukan aku yang mengatakan, mereka yang mengatakan. Sebab nanti kalau siapa yang suka marah-marah, jangan jawab, jangan. Sebab di sebelahmu itu pasanganmu. Sebentar kau salah jawab, pulang tidak sama-sama. Kalau tadi baku bonceng, sebentar pulang dengan Maxim sendiri. Ya, wilayah pelayanan klasis GK Sentani ini berkaitan dengan pelantikan sangat luas. Kami ada pada 2 provinsi, 2 kabupaten, 1 kota madya. Telusuri belum ada klasis yang sebesar itu melayani. Ya, darat kami lewat, danau kami lewat, udara kami lewat. Ya, oksibil, siapa mau jalan kaki? Oksibil pakai ketinting, kita terdampar di Ararat Abar nanti. Itu sebabnya kita melihat dalam penyerahan diri lewat perjanjian baru, bahwasanya hati dan pikiran kita harus menyatu dengan pengorbanan Yesus, barulah kita dapat melakukan karya-karya Allah. Demikian dalam tindakan kita pun harus dipimpin oleh Roh Kudus. Hari-hari ini kita harus meminta Roh Kudus memimpin kita. Jangan kita minta roh kuda. Tahu roh kuda? Tendang sana, tendang sini. Atau roh kudis, garuk sana, garuk sini. Harus orang percaya dipimpin oleh Roh Kudus. Termasuk kita hamba-hambanya. Karena perjalanan gereja masa kini menghadapi situasi yang tidak mudah. No? Di bidang ekonomi, banyak abdi-abdi negara sedang pusing karena perjalanan dinas dipangkas. Kalau dulu perjalanan dinas itu waktunya untuk pulang kampung. Perjalanan ke Jakarta, baliknya singgah di ujung pandang, ya pulang kampung dulu 1-2 hari, baru toh hari ini tidak ada. Mau pulang kampung biar sendiri, tidak ada nebeng di perjalanan dinas. Makanya pusing toh, apalagi yang dipangkas. Itu abdi negara. Bagaimana dengan abdi keluarga? Ya, bapak-bapak harus pangkas juga MOU dengan yang lain. Apa semisal? Ya toh? Hal yang ketiga, ini baru dapat 2, tapi wajah-wajah jemaat sudah mengatakan, Pak Pendeta masih panjang kah khotbah ini? Tadi harus ada perjanjian MOU toh, mau berapa lama dengarnya? Hal yang ketiga, harapan dalam kerajaan Allah. Yesus mengatakan bahwa ia tidak akan minum anggur lagi sampai kerajaan Bapanya. Ini memperlihatkan dan mengajarkan kepada kita bahwasannya ada pengharapan akan persekutuan kekal bersama Yesus di surga. Ya, itu sebabnya Yesus mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi sampai di kerajaan Bapa. Disinilah kita melihat bahwasannya di setiap medan pelayan kita sebagai orang percaya, dalam nilai kehidupan seperti apapun, kita harus tetap mempunyai harapan. Sebab katanya harapan itulah yang menggerakkan. Sebab
bagi adik-adik yang sekolah yang kalau sudah tidak ada punya harapan, tidak mungkin dia akan bergerak untuk ke sekolah. Ya toh? Demikian pun bagi profesi kerja apapun, kalau tidak punya harapan ada hasil, tidak akan bergerak. Demikian pun dalam pelayanan kita, kita memiliki harapan bahwasannya mungkin hari ini aku tidak melihat hasil, mungkin apa yang kukerjakan anak cucuku yang akan menikmatinya. Ataupun seperti halnya Rasul Papua Otto dia minta begini pada Tuhan, kiranya aku dapat bertemu dengan satu orang Papua di pintu atau di kerajaan surga. Dia minta, Rasul Papua itu dia minta di pintu surga atau di dalam surga. Ya, HUT PI kita baru lewat kemarin, syukuran JPK kita baru lewat, itu perkembangan. Nah, di dunia pelayanan kita hari ini, medan kita adalah medan digital. Doh? Nah, macam sekarang di Yahim ada multimedia toh? Iya. Ini orang di Eropa juga bisa lihat apa yang terjadi pada hari ini di Yahim toh? Sama orang Yahim juga bisa lihat apa yang terjadi di Amerika. Ya. Beberapa waktu lalu ada kejadian di LA. Bisa cerita toh? LA. Apa itu LA? Siapa Pu Eden LA itu? Biasa kalau di Sentani itu mama kampung itu di edenkan gitu, diidolakan toh. Tapi salah sebut Om yang Denda. Ya. Penentu nilai mas kawin tertinggi itu hanya di Om. Kalau Om sebut semua pasti. Tetapi kita selalu punya harapan. Berikut adalah respon iman dan penyembahan setelah perjamuan kudus. Apa tadi? Yesus dan murid-murid menyanyikan pujian. Sesungguhnya ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa setiap hal yang kita temui di dalam Kristus Yesus harus kita respon dengan iman. Seperti halnya pendeta hari ini memenuhi panggilan Allah dalam kapasitas jabatan struktur, responlah panggilan ini dengan iman. Ya, ibu terpanggil bukan karena ada apa dan mengapa, tetapi Allah melalui badan pekerja sinode menetapkan hambanya untuk mengelola wilayah pelayanan yang ada. Itu sebabnya perjalanan ini terus mari kita mengingat dan menghargai pengorbanan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara bagaimana? Menghargai pengorbanan Yesus. Ia selalu mengimani Dia dengan segala perjalanan hidup kita. Di tengah persekutuan, di tengah pelayanan, di tengah kesaksian. Lebih khusus bagi jemaat Yahim, Yahim hari ini dan Yahim ke depan tidak lagi seperti Yahim-Yahim yang lalu. Yahim yang lalu ini, di sini masuk kampung ya. Tapi ini kampung dalam kota. Jadi ciri-ciri kota ada di sini. Ciri-ciri kota itu apa? Masing-masing pikir diri sendiri. Hari ini sama-sama satu marga, tapi datang ke rumah itu minta garam, belum tentu ambil. Tidak. Ya, jangankan garam. Kita ciri-ciri kota ini jelas. Pegang HP, tapi minta tolong hubungi keluarga, dia bilang tidak ada. Masa dari Januari sampai Desember tidak ada pulsa? Itu? Aduh minta maaf tidak ada data. Aduh minta maaf tidak ada apa lagi. Begitu, itu kan ciri-ciri kota, ya. Ya. Termasuk dengan aplikasi Maxim, jangan harap ada nebengan, tumpangan gratis. Kalau dulu di dermaga mau ke pasar lama pasti ada yang baik hati toh. Tapi sekarang juga ada yang murah hati dan baik hati. Masih ada orang Samaria yang baik hati. Gitu ya.
Nah, itu tentang murah hati ini juga kadangkala mama dorang kalau bapak suruh antar ke pasar, jawaban pertama bapak apa? Siap, laksanakan, antar, begitu kan? Dua, pertama. Terus sampai di pasar, apakah bapak ikut kemana mama pergi sambil menggenggam barang? Tidak? Iya. Saya bersaksi untuk diri saya, kalau saya antar ibu, saya di parkiran, biarkan ibu melalang buana, mensurvei harga dan barang-barang. Sebab kalau kita ngantar mama-mama dorang ini, kalau mau beli kangkung satu saja, 10 penjual ditanya, kembali kepada yang pertama. Itulah mereka pegawai statistik, survei harga. Dan kalau sudah ditanya, mama sudah dapat? Oh sudah, tapi dia punya harga mahal, ya toh? Baru kecil lagi, kecil toh? Atau bahasa di sini bilang kending gitu ya? Iya, kending bukan kendil, gitu. Hal yang kedua adalah hidup dalam persekutuan dengan Kristus sambil menantikan kedatangannya kembali. Jadi apa sebab kita hidup dalam persekutuan? Apa sebab ada ibadah-ibadah? Supaya iman kita ini tetap hangat, supaya tetap iman kita ini terbakar. Jadi kalau ada orang bilang begini, saya orang Kristen tapi tidak perlu ke gereja, itu bahaya. Sebab dengan datang ke persekutuan di dalam gereja, di ibadah-ibadah, itu tetap menjaga kehangatan iman kita. Baiklah, di minggu sengsara yang kedua ini, terus kita menyatu dalam pengorbanan Yesus, sambil ingat bahwasannya Dia tidak akan makan lagi sampai pada kerajaan Bapaknya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.